Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari matkul psikologi perkembangan. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas psikologi perkembangan. Jadi kita menjelaskan maksud dari video ini dan kami kaitkan dengan psikologi perkembangan. Tema yang kami usung yaitu keluarga adalah pendidikan pertama dan utama bagi anak. Tema tersebut berkaitan dengan film pendek yang kami ambil dari YouTube yang berjudul In the Middle of the Black Hole. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang mengalami broken home dan tertekan oleh keadaannya. Simak kelanjutan film tersebut dan penjelasan dari rekan kami. Will, bangun! Udah jam berapa nih? Lu nggak sekolah? Masa mama harus bangunin lu terus sih? Lu kan udah gede. Mandiri dong. Lu dengerin mama nggak sih? Mama nih ngomong sampai berbusa. Tapi lu nggak ada perubahannya lu. Awas lu ya, sampai bolos lagi. Emangnya nggak capek cari duit bakal lu? Lu gua udah sekolahin mahal-mahal. Tapi sekolah nggak pernah bener. Sekarang keluarkan tugas yang kemarin Ibu kasih. Willy, kok kamu diam aja? Mana tugas kamu? Willy? Willy? Mana tugas yang Ibu kasih? Sudah berapa kali kamu nggak mengerjakan tugas yang Ibu kasih? Ingat, sekali lagi, kalau kamu tidak mengerjakan tugas yang Ibu kasih, kamu tidak usah ikut pelajaran Ibu lagi. Ngerti kamu? Oke, kita bahas tugas kita. Willy, tadi lu nggak ngerjain tugas? Jangan kira gua nggak tahu. Lu ngapain aja di situ? Dalam video ini, pada menit keempat menunjukkan bahwa Willy adalah seorang yang kesepian. Ibunya terus menelponnya untuk mengeluhkan fakta bahwa ia berbeda dari kakaknya. Ibunya yang selalu memperingati jika dia tidak sesuai yang diharapkan ibunya, maka dia harus hidup bersama ayahnya yang sering memukulnya. Ibunya yang selalu membanding-bandingkan dengan kakaknya yang selalu rajin dan menaati ibunya. Dan ibunya ingin Willy seperti kakaknya. Dilihat dari sisi ibunya, mungkin dengan cara membanding-bandingkan anaknya dengan kakaknya akan menumbuhkan semangat bagi seorang anak. Tetapi jika dilihat dari sisi anaknya, membanding-bandingkan dirinya dengan kakaknya akan membuat dirinya semakin tertekan karena ibunya kerap kali membentaknya, bahkan membuat dirinya semakin terpuruk dengan tekanan-tekanan yang diberikan ibunya.
Tetapi cara ibunya membanding-bandingkan anaknya dengan kakaknya itu terkadang tidak bisa diterima dengan baik, malah akan membuatnya semakin stres. Dan dari sini dapat dilihat bahwa sikap yang dicerminkan Willy adalah akibat dari seringnya dibentak dan ditekan. Sikap Willy akan menjadi acuh tak acuh dan bahkan tak peduli dengan sekitarnya. Bahkan, sikap Willy mencerminkan seorang yang memberontak. Bahkan nasihat-nasihat dari orang lain pun tak bisa diterima dengan baik. Willy, bangun. Udah jam berapa nih? Mau sampai kapan lo dibangunin lo? Berapa kali sih gua harus bilangin? Apa lu mau tinggal sama papi lu lagi? Biar dipukulin lo kalau bangun siang. Itu mau lo? Lu sebenarnya anak siapa sih? Kok lu gak ada yang kayak lu? Mereka semua pintar, gak males kayak lu. Siang dulu, waktu seumuran lu, gak pernah yang namanya dibangunin. Udah pintar, juara kelas, bener-bener anak yang paling rajin. Apalagi Tommy, waktu seumuran lu tuh selalu dengerin, nurut apa yang mama kasih tahu. Walaupun dia nggak pintar-pintar amat sih, tapi dia selalu mau dengar nasihat mama. Memangnya lo tugas gak dikerjain, sekolah males-malesan, mana bisa jadi orang sukses. Sayangnya Ian sama Tommy udah nikah, jadi gak ada lagi yang bikin mama bangga. Itulah pentingnya menanamkan pendidikan, moral, dan etika di kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan keluarga. Menurut kalian, penting peran orang tua dalam kehidupan itu seperti apa? Coba Karin, kamu dulu yang jelaskan. Peran orang tua dalam hidup saya itu, mereka selalu jadi panutan buat anak-anaknya. Mereka selalu baik, perhatian, nggak pernah marah. Pokoknya saya nggak nyesel deh punya orang tua kayak mereka. Saya juga sebagai orang tua selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak saya. Karena anak pasti membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan bimbingan orang tua. Karena orang tua lah yang paling tahu. Kalau bukan, siapa lagi? Kalau kamu gimana, Marcel? Saya sih sama kayak Karin, Bu. Orang tua sebagai contoh bagi anaknya. Soalnya papi saya suka ngelindungin saya, Bu. Makanya saya selalu ngelindungin Karin. Sekarang coba Willy. Gimana menurut kamu? Willy? Oke. Kalau Karena begitu kita bahas biasanya tugas yang minggu seorang kemarin, guru Bu Kasih. lebih peka terhadap muridnya. Jadi, jika salah satu muridnya bertingkah tidak seperti biasanya, maka seorang guru tersebut akan merasakan hal itu. Willy, mana tugas kamu?
dan mencari penyebabnya. Anak tersebut jadi Kamu tuh gimana sih? Ditanya nggak perlu jawab, dukungan dari lingkungan tugas nggak kerjain rumahnya, lagi. seperti dari seorang yang Sekarang, merawatnya. kamu Seharusnya kerjain orang tugas yang yang tinggal kemarin, satu rumah dengan atau anak kamu tersebut keluar. lebih memahami karakter dan bisa memberi motivasi untuk bisa merubah kehidupannya. Dari sikap anak tersebut yang kurang bergaul dengan temannya, jadi sebagai orang yang lebih dewasa, kita harus bisa memahami karakter anak tersebut, agar anak tersebut tidak merasa hidup tanpa dukungan dari orang terdekatnya. Meski terasa sulit, akan tetapi kita sebagai orang yang lebih tua, kita harus bisa merubah kebiasaan buruk dari seorang anak. Seperti menurut Anderson, ciri-ciri orang dewasa yaitu berorientasi pada tugas, bukan pada diri sendiri atau ego. Mengendalikan perasaan pribadi, pertanggungjawaban, penyesuaian yang realistis terhadap situasi baru. Jadi, sebagai orang dewasa, kita harus bisa berorientasi dengan lingkungan baru, bertanggung jawab, dan bisa menerima resiko apapun. Di menit ke-12, terlihat si anak tersebut sedang berfantasi dengan dunianya sendiri. Kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tualah yang membuat si anak ingin mencari tahu sendiri dan merasakan, tetapi masih belum cukup umur. Orang tua juga selalu membangunkan anaknya dengan menelepon dan berbicara dengan nada tinggi. Si orang tua tersebut juga selalu membanding-bandingkan. Dengan membanding-bandingkan anak satu dengan anak yang lainnya, membuat psikis si anak tersebut terganggu. Si anak tersebut juga seseorang yang broken home, ditambah dengan perlakuan ibunya yang selalu memarahinya. Dengan memarahinya tidak lantas membuat si anak tersebut berubah tanpa memberikan perhatian. Apapun masalahnya, orang tua harus bisa membuat lingkungan anak tersebut nyaman dan tenang, tidak perlu menggunakan nada tinggi atau emosi. Karena kebanyakan perkataan orang tualah yang mematahkan semangat anaknya sendiri. Sebagai peran utama yang baik, orang tua harus memberikan contoh yang baik pula. Willy, tadi malam lo kemana? Lo tuh kurang ngajar ya, nggak pernah mikir. Bikin malu orang tua aja. Anak gue tuh nggak pernah ada yang bikin masalah di sekolah. Lu doang yang bikin gue susah. Jangan-jangan semalam lo ngelakuin ya nggak bener ya? Awas lu ya, jangan harap lo jadi anak gue. Moyong lo. Lo kenapa sih nggak pernah belajar dari koko lo? Lu jangan tiru papi lu, tiru dong koko lu. Lu tuh kurang apa lagi coba? Semua udah disediain. Sekolah di tempat yang paling mahal. Apa kurang duit yang gua kasih? Heran gue, lu tuh anak siapa sih? Beda banget sama semua koko lu. Emang ya, takdir lu tuh beda sama koko lu yang lain. Lu cuman bisa jadi orang yang gak guna. Moyong lu, bisanya nyusahin sama bikin malu gue aja lu. Lagian udah banyak kok anak gue yang pada sukses. Jadi lo kalau nggak sukses, gue juga nggak rugi. Baik, di menit ke-15 hingga selesai, yaitu
Anak remaja yang kurang mendapatkan kasih sayang dari keluarga, terlebih orang tua, tidak hanya menyebabkan risiko sederhana, tetapi risiko yang memburuk bagi perkembangannya, termasuk rasa tidak aman. Selanjutnya, di kemudian hari mereka akan mengembangkan reaksi kompensatoris. Hal ini bisa dalam bentuk dendam atau sikap bermusuhan yang diterapkan anak dalam kehidupan sehari-hari mereka. Anak-anak yang merasa tidak bahagia, hatinya dipenuhi konflik batin, serta mengalami frustasi terus-menerus, yang mengakibatkan berperilaku agresif dalam bentuk serangan-serangan kemarahan. Semua itu dilakukan sebagai tindakan penyalur atau pelepas apa yang selama ini dirasakan oleh si anak remaja tersebut. Di antaranya, semua ketegangan, kemarahan, kerisauan, dan dendam hatinya. Penolakan oleh orang tua atau ditinggalkan oleh salah seorang dari kedua orang tuanya jelas menimbulkan emosi dendam, rasa tidak percaya karena merasa dikhianati, kemarahan, dan kebencian. Maka demikian muncullah disharmoni sosial dan lenyapnya kontrol diri, sehingga remaja tersebut bisa dengan mudah melakukan tindak kriminal. Jadi begini, sebagai orang tua, sesibuk apapun kamu, seberat apapun pekerjaan yang kamu lakukan, luangkanlah sedikit waktumu untuk seorang anakmu, karena bagaimanapun juga orang tualah yang menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Begitupun juga orang tua juga menjadi sebuah cerminan yang pertama bagi anak-anaknya juga. Kamu dengerin ibu gak sih? Kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Udah gak pengen sekolah lagi ya? Hah? Kamu denger ibu gak? Dulu Ian sama Tommy gak kayak kamu. Ian itu murid yang paling pintar seangkatan. Tommy itu yang paling sopan, gak kayak kamu, kurang ajar. Mulai sekarang kamu gak usah ikut pelajaran ibu. Keluar. Kamu dengerin ibu gak? Jangan kurang ajar ya. Saya laporin kepala sekolah kamu. Tolong nyalain loudspeakernya. Nyalain! Ngapain lu telepon gue? Monyet tuh. Gak tahu apa. Gue lagi meeting. Oke? Lu udah buang waktu gue, tahu gak? Kapan sih lu udah bikin gue susah? Emang ya? Lu tuh gak bakalan bisa kayak Tommy sama Ian. Kalau gue bisa milih, gue gak mau punya anak kayak lu. Gue juga gak berharap dilahirin sama lo!
Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang contoh melatih kedisiplinan, kejujuran, dan kesabaran dari anak. Jadi di sini ada video anak dan ayahnya. Si ayah melakukan hal ini karena ia akan melatih kesabaran, kedisiplinan, dan kejujuran sang anak. Jadi di sini sang ayah memberi es krim dan meletakkan di depan anaknya. Setelah itu, ia berbicara dengan lembut kepada anaknya bahwa dia menyuruh anaknya agar menunggu ayahnya datang untuk memakan es krim tersebut. Setelah itu, ayahnya keluar dan si anak menunggu dengan sabar. Walaupun dia sedikit melirik-melirik dan ingin memakan es krimnya, ia tetap sabar menunggu. Setelah beberapa menit, akhirnya ayahnya datang. Anaknya begitu excited atas kedatangan ayahnya. Akhirnya ayahnya mempersilahkan anaknya untuk makan es krim sebagai reward atas kesabaran, kejujuran, dan kedisiplinan sang anak tersebut. Jadi kesimpulannya, pendidikan pertama adalah keluarga atau orang tua. Jadi sangat penting menanamkan moral, pendidikan, dan etika di kehidupan anak tersebut agar bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya dan penjelasan dari kelompok kami.